pertama tentang kristologi atau doktrin tentang Kristus yang pertama itu, bagaimana Bapak atau Ibu memahami pribadi Yesus Kristus sebagai Allah dan manusia secara bersamaan? Dalam memahami pribadi Allah dan memahami pribadi manusia itu, kalau firman Tuhan menegaskan kita tidak bisa memahami Kristus atau Yesus tanpa Kristus ada di dalam kita. Dan manusia tidak bisa memahami diri manusia kalau tidak ada di dalam manusia itu roh manusia. Jadi rohlah yang membuat kita mengerti tentang pribadi daripada Allah kalau roh Tuhan ada di dalam kita. Dan kita boleh mengerti kehidupan manusia apabila roh kita dengan roh dia berpadu. Maka batin kita itu ketika contohnya seperti Daud dan Jonathan. Kenapa mereka bisa berpadu jiwa? Karena roh kemanusiaan yang ada dalam diri mereka itulah sehingga boleh mengerti satu dengan yang lain. Contoh, manusia boleh menundukkan binatang, tetapi binatang nggak bisa menundukkan manusia. Karena apa? Tuhan memberikan roh kepada manusia untuk menaklukkan. Dan binatang tidak bisa memahami sesuatu yang terjadi dalam diri manusia, karena dalam binatang itu dia ada roh manusia. Tetapi di dalam diri manusia, karena Tuhan telah memberikan roh kepadanya untuk memahami segala sesuatu, dan manusia boleh memahami pribadi daripada binatang. Oke? Yesus Kristus menjadi pusat keselamatan dalam hidup Kristen. Dan itu memang dasar Alkitabiah. Karena memang pusat atau sentral kekristenan itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sia pemberitaan Injil. Jadi dibuktikan itu supaya pemberitaan Injil itu tidak sia-sia lewat kebangkitannya. Sehingga menjadi pusat perhatian. Dan kenapa itu menjadi pusat perhatian? Sebab itulah kelak menjadi pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika manusia itu mati, dan manusia itu yang mati itu bukan lagi bangkit seperti tubuh yang panah. Karena firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Contohnya, ketika Yesus bangkit, kenapa murid-murid itu tidak mengenal dia? Saya mau tanya lebih sedikit. Karena alasannya Yesus itu sesudah dibangkitkan, tubuh jasmaninya itu kan sudah tertanggal, dan tubuh kemuliaan itu yang dia miliki, sehingga murid-murid itu tidak mengenal dia. Jadi sekarang sini banyak pemahaman kekristenan kita yang membuat kita kadang-kadang orang yang mati itu masih kita berfokus ke sana. Tapi contohnya kematian itu apa artinya kematian? Ada tambah sedikit. Apa artinya kematian itu? Itu kematian itu berbicara tentang perpisahan. Contohnya, ketika Allah membuat manusia itu dari tanah liat, dibentuknya seperti gambar dan rupa. Sudah hidup belum? Belum. Lalu Allah memberikan napasnya. Lalu manusia itu menjadi hidup. Firman Tuhan, kalau manusia itu mati, roh kembali kepada Tuhan, daging kembali kepada tanah. Jadi ketika manusia itu nanti bangkit, bukan memakai tubuh yang panah. Kalau Ayub menuliskan, kalau manusia itu sudah mati, tidak ada lagi yang diharapkan daripada dia. Kalau kayu yang dipotong masih bisa kita harapkan karena dia punya tunas yang baru. Jadi sehingga kekeliruan kita sekarang, kekristenan kita, masih kita berharap bahwa apalagi halak kita Batak di son meredia. Sebenarnya itu kata-kata itu salah. Di sini meninggal. Karena tubuh yang panah itu bukan itu yang dibangkitkan. Seperti Kristus ketika Yesus bangkit, apakah tubuh yang panah? Masih makan tadi masih minum? Tidak lapar dan tidak haus lagi. Sebab kata firman Tuhan, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan.
Jadi kenapa jadi kebangkitan Kristus yang dulunya dia mengambil rupa sebagai manusia, sekarang mengambil rupa sebagai kemuliaan. Kenapa itu menjadi pusat perhatian? Karena itulah pengharapan orang yang percaya kelak ketika dia mati dan bangkit bukan dengan tubuh yang panah seperti Kristus bangkit, demikianlah mati tubuh kemuliaan. Itu yang membuat kita memiliki pengharapan dan menjadi pusat perhatian. Kita akan bangkit seperti Kristus bangkit dengan memakai tubuh kemuliaan. Lalu yang kedua, ketika manusia itu mati, kalau roh manusia itu, orang yang benar itu rohnya di mana? Di Firdaus. Di Firdaus. Lalu sesudah Yesus datang, dibawalah ke surga itu untuk selamanya. Ya. Ada dua fase. Yang pertama mati orang percaya itu rohnya ke Firdaus. Sesudah Yesus datang, lalu naiklah ke surga untuk selamanya. Sehingga dikatakan ada kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan untuk selama-lamanya. Oke, lanjut yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Bapak Gembala menjelaskan karya penebusan Kristus kepada jemaat dengan latar belakang pemahaman yang beragam. Pemahaman tentang penebusan Kristus di dalam jemaat supaya lebih gampang dipahami penebusan Kristus itu di dalam diri manusia itu seperti Bapa atau Ibu kepada anak. Contohnya kita, kalau si Ratna ini waktu kecil dia buangnya kecil, kotoran, apanya yang dibuang? Kotorannya. Tiap hari mungkin paling sedikit dia 3 kali atau 4 kali. Sehingga dengan Tuhan berkata seperti Bapa sayang anak. Demikianlah kasih Kristus kepada gereja. Tetapi itu bukan untuk selama-lamanya. Ketika itu berlaku hanya ketika kita masih hidup di kesempatan. Sebab ketika Yesus datang kali pertama, dia beri pengampunan. Ketika Yesus datang kali kedua sebagai apa? Sebagai hakim. Korintus menuliskan, kita semua akan diperhadapkan dalam tahap pengadilan Kristus. Entah apa yang kau lakukan dalam hidupmu, baik ataupun jahat. Jadi, kalau karya kasih Kristus itu seperti Bapa dengan anak. Ketika kita melakukan kekotoran, buang kekotoran, ganti lampin kita, diganti lampin kita. Tetapi kata firman Tuhan, jika kita sudah mengenal Tuhan itu, mengenal pengajaran tentang kebenaran, Ibrani pasal 10 menuliskan, jika kita dengan sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada pengampunan buat di situ. Jadi dosa dengan sengaja, dengan dosa yang tidak sengaja itu beda. Dosa yang tak sengaja, pengampunan ada. Tetapi kalau sudah kita mengenal kebenaran Tuhan, dengan sengaja kita berbuat dosa lagi, peristiwa dosa apa yang tidak boleh diampuni itu? Itu menghujat Roh Kudus. Kita tidak mengakui bagaimana karya dari kita. Jadi pengajarannya menekankan di situ bahwa kasih pengajaran di tengah-tengah gereja seperti Bapa sayang dengan anaknya. Kata firman Tuhan, Bapa yang jahat dalam dunia ini pun dia tahu memberikan yang baik kepada anaknya. Jika anaknya minta roti, dia tidak memberi batu. Jika anaknya minta ikan, dia tidak memberi gula. Demikianlah pengajaran tentang kasih. Selalu Bapa memberi yang terbaik, tetapi ada saat. Selagi kita hidup dalam dunia ini, ketika kita menyia-nyiakan dan sengaja berbuat dosa, tidak ada itu pengajaran.
apa tantangan terbesar dalam mengajarkan kristologi di gereja saat ini? Sebenarnya pengajaran tentang Kristus di tengah-tengah perayaan ini ada halangan. Yang jelasnya, kenapa kita mengalami halangan? Itu tentang terpulang kepada pribadi sebagai pemimpin, hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang mengerti kebutuhan jiwa manusia itu bukan manusia, tetapi yang mengerti kebutuhan jiwa manusia itu Tuhan. Ketika kita berhubungan baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kebutuhan jiwa kita kepada kita. Sebab itu kata firman Tuhan kepada Petrus. Petrus, jadi yang melayani Tuhan itu, yang menggembalakan itu, yang memimpin di tengah-tengah perayaan, di tengah-tengah gereja sebagai pemimpin apapun dia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kau tahu Tuhan berkata aku mengasihi gembalakan domba-domba. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu aku mengasihi. Petrus, apakah engkau mengasihi? Jadi menandakan di situ, kalau kita dekat dengan Dia yang punya jiwa itu, kan punya Tuhan ya, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita apabila kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dalam melayani pekerjaan. Kita tidak satu tujuan, bukan untuk mendapatkan sesuatu hal, tetapi memberikan banyak. Jadi tidak ada kesulitan bagi kita ketika kita dekat dengan Dia yang punya jiwa-jiwa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pemahaman kristologi memengaruhi gaya kepemimpinan pastoral? Pengaruh daripada pengajaran tentang Kristus mengubah setiap kehidupan manusia. Karena apa? Ketika Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, maka karakter Kristus akan turun di kita. Jadi yang jelasnya, orang yang berada di dalam Kristus, kata firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru. Jadi berbicara ketika Kristus dalam kita, kita akan memiliki integritas sesuai perkataan dengan perbuatan bertindak. Itu pengaruh. Kita juga memiliki karakter seperti Kristus. Lanjut. Selanjutnya ada tentang metodologi dan kudus. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya pada pengalaman pelayanan Allah? Oke, peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Firman Tuhan menuliskan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi bicara kuasa, kekuatan. Itu apa kekuatan dimiliki orang percaya itu? Itu kan perannya sebagai penasihat. Peran Roh Kudus sebagai penasihat. Kalau Efesus pasal pertama menuliskan peran Roh Kudus itu menjadi jaminan untuk memperoleh seluruhnya apa yang Tuhan firmankan. Jadi perannya itu. Lalu yang kedua, dan banyak peran Roh Kudus ini sebagai pengajar, sebagai penolong, sebagai penasihat, sebagai penuntun untuk menyiapkan kita teristimewa, menyaksikan bahwa kita itu adalah milik Kristus. Menyaksikan bahwa kita ada, yang menyaksikan kita milik Kristus itu peran Dia ya. Roh manusia nggak bisa, manusia nggak boleh menyaksikan manusia. Tetapi kata firman Tuhan, rohlah yang menyaksikan bahwa kita milik Kristus. Jadi perannya itu yang menyaksikan bahwa kita milik Kristus. Dan Roma pasal 8 ayat 11 berkata, jadi semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Dan perannya itu menjadikan kita anak. Dan boleh belajar daripada firman Tuhan yang berbunyi tentang bagaimana apa peran Roh Kudus dalam orang percaya. Istimewa kenapa Tuhan katakan dalam Efesus, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa. Jadi tanpa Roh Kudus gereja tidak memiliki daya. Dan Roh Kuduslah yang menggerakkan segala sesuatu. Apalagi sebagai pemimpin kerajaan, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan kalau Roh Kudus tidak berkenan. Karena firman Tuhan menuliskan kalau tidak salah di saya lupa kita pasal 50 atau 59, seperti jauhnya langit dari bumi,
demikianlah jauhnya pikiranmu dengan pikiran, sehingga kata firman Tuhan, jalanmu bukan jalanku, perancanganmu bukan perancanganku. Jadi tanpa Roh Kudus gak ada yang boleh mengerti diri. Jadi Roh Kudus meningkatkan itu peran Roh Kudus dalam diri orang percaya Kristen di tengah-tengah pelayanan Kristen. Selanjutnya, bagaimana Bapak Pendeta membedakan antara karya Roh Kudus yang sejati dan emosional semata? Pekerjaan Roh Kudus yang sejati dan pekerjaan emosional. Karena pekerjaan Roh Kudus itu membawa damai sejahtera dan sukacita. Ya, kalau karya Roh Kudus, kembali lagi kalau Roh Kudus itu menyisak karyanya, membawa kita kepada pertobatan. Tetapi kalau dengan emosional itu tidak membawa perubahan apa. Tidak membawa perubahan apa. Karena pertolongan Roh Kudus itu. Jadi memang ada pelayanan dengan emosional. Kadang-kadang kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita nggak bisa bedakan. Rohlah yang dapat membedakannya. Sehingga kata firman Tuhan, ujilah segala roh. Lihat namanya, itu kata firman Tuhan, ujilah segala roh. Dan memang roh itu harus diuji. Bagaimana kita mengujinya kalau tanpa Roh Tuhan ada di dalam kita? Dan kita akan melihat peran Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam Yesus itu akan mengubah kehidupan. Contohnya, sebelum Roh Kudus memenuhi kehidupan daripada Petrus, bagaimana dilayani ketika Yesus diperhadapkan kepada ahli Taurat dan imam-imam, ketika seorang hamba perempuan berkata, kau salah seorang dari Allah itu, dari legatmu dari rasanya ke orang lain. Kata firman Tuhan, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau tidak menangkal aku 3 kali. Pindah dia, ketika mereka berdiam, pindah mereka yang datang dari seorang hamba perempuan berkata, dari bahasa, engkau orang yang aku enggak tahu. Itu sebelum menerima Roh Kudus. Tapi setelah menerima Roh Kudus dari roh atas Yerusalem, apa yang terjadi? Ketika Yesus bangkit, Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Mereka ditangkap karena memberitakan firman Tuhan, mengadakan banyak mujizat. Apa kata Petrus? Pilih mana lebih baik, taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Namun kami harus lebih memilih taat kepada Tuhan. Dan kami tidak akan berkata-kata dengan apa yang kami lihat. Jadi kemudian peran memberi keperluan, mengubah yang biasa-biasa menjadi glorious. Kita tahu Petrus itu pekerjaannya dari nelayan. Kata firman Tuhan, aku akan mengubah engkau ke lebih menjadi manusia. Karena itu nggak mungkin bisa terjadi dalam diri kita kalau tanpa Roh Kudus dalam kita. Bahkan kita para firman Tuhan menuliskan bayangan daripada Petrus saja pun bisa menyembuhkan. Kuasa. Itu kalau peran Roh Kudus sejati dalam diri manusia. Dan tidak ada ketakutan dalam diri. Oke, lanjut. Selanjutnya, apa pendapat Amang tentang karunia Roh Kudus dalam gereja masa kini? Karunia-karunia Roh Kudus itu membangkitkan. Contohnya karunia untuk bernubuat. Itu karunia untuk membantu. Karunia berbahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi itu harus memang dimiliki gereja. Itu harus dimiliki gereja. Sebab itu kan Roh Kudus itu adalah menjadi guru besar dalam gereja. Ya, sebagai guru besar dan sebagai penolong. Jadi tanpa Roh Kudus di tengah-tengah pelayanan kerajaan Tuhan itu boleh dikatakan dia dingin. Jadi
karunia-karunia roh itu harus memang dimiliki di gereja supaya pekerjaan Tuhan melayani kemajuan. Contohnya, kan kita melihat di media sosial kita yang sering sekali lah, sekarang yang paling sering sekali pendeta Rasul Lukas sering dilihat kan di media sosial kita. Coba lihat di bandara-bandara mana pun sendiri di Indonesia ini, rata-rata yang datang itu untuk didoakan orang muslim, yang dilayani ini semua muslim. Betul, karena dia ada karunia penyembahan untuk menyembuhkan. Jadi yang membuat kegerakan rohani itu terjadi harus ada karunia-karunia bagus. Jadi sebutkan di situ membuat kegerakan rohani yang biasa ada karunia bagus, karunia penyembahan, karunia kata-kata, karunia musik, karunia untuk penglihatan. Lanjut. Bagaimana Amang Gembala menolong jemaat untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus secara sehat dan kita Untuk menolong jemaat supaya jemaat menerima Roh Kudus, karena memang ada firman Tuhan kepada Nikodemus, karena itu pekerjaan Roh itu nggak timpang, harus sejalan dengan katakan firman Tuhan. Kalau Nikodemus datang waktu malam kepada Yesus, apa yang dikatakan Nikodemus? Bagaimana supaya masuk dalam kerajaan Allah? Yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan dilahirkan dari air dan roh, itu yang disebut lahir baru. Jadi untuk menolong mereka itu apa? Kalau sida-sida yang datang dari Ethiopia, Filipus mengajar mereka supaya mengerti firman Tuhan. Dan murid-murid di loteng atas Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa. Jadi untuk mendapatkan karya daripada Roh Kudus itu ketekunan, ketaatan, bukan janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Karena firman Tuhan, aku tidak akan membiarkan kamu dari dunia, aku akan memberikan seorang penolong yang lain bagimu, yaitu Roh Kudus. Sehingga sebelum mereka menerima itu, mereka bertekun dalam doa di loteng atas Yerusalem. Berapa lama? Itu 10 hari 10 malam bertekun dalam doa. Oke, lanjut. Apa hubungan antara kristologi dan pneumatologi dalam Pneumatologi, coba jelaskan sedikit. doktrin tentang Roh Kudus? Itu kan pengajaran tentang Kristus dan pneumatologi itu hampir sama ya. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, Allah itu adalah bahasa aslinya itu ruah. Allah itu adalah roh. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Tritunggal daripada Allah itu adalah roh. Jadi tentang pengajarannya itu nggak bisa dibedakan. Yang berbicara tentang, kalau sekarang gereja kan hanya berbicara tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kalau diajarkan di tengah-tengah pelayanan, dia akan hadir ketika dia diberi kesembuhan. Contohnya, ke dalam balon bisa kita masukkan air. Apa syarat? Harus ada lubang. Jadi kalau kita tutup balon itu ikan, tembus tidak boleh masuk angin, tidak boleh masuk angin. Ya. Jadi kalau pengajaran tentang pribadi daripada Allah dan Roh Kudus nggak bisa dipisahkan, itu sama. Tapi bagaimana mengajarkannya? Karena nggak boleh diajarkan pribadi daripada Kristus kalau tanpa Roh Tuhan ada dalam kita, karena Kristus itu nggak boleh dijelaskan dengan pikiran. Boleh kita jelaskan Tuhan dengan pikiran? Nggak boleh. Berarti kalau boleh kita jelaskan dengan pikiran kita, dia terbatas. Sehingga karena dia tidak terbatas, nggak boleh dijelaskan manusia, hanya dijelaskan oleh karya daripada Roh Kudus. Jadi dialami.
Kalau nggak dialami, nggak boleh mengenal Kristus. Jadi boleh kita alami Kristus. Contohnya seperti saya ya. Bagaimana saya menjadi seorang menjadi hamba Tuhan? Pengenalan saya kepada Tuhan sehingga saya menjadi pelayan. Dulu saya tidak punya niat melayani. Bahkan saya terpanggil melayani ketika usia sudah 30 tahun. Jadi saya alami dua Tuhan secara pribadi. Ini saya katakan sama Tuhan, kalau saya sembuh dari penyakit yang kualami, saya melayani. Karena pada masa itu saya penyakit ginjal yang sebelah kanan itu sudah lumpuh total, tidak berfungsi lagi, dan sebelah kiri sudah kecut dan di dalam ada batu dibalut dengan darah. Jadi setiap bulat kecil itu campur dengan darah. Jadi pengenalan akan Tuhan kita harus alami secara pribadi. Jadi kita dorong jemaat itu harus kita alami Tuhan. Jadi orang yang mengalami Tuhan dia akan mengenal Tuhan dari karyanya. Itu yang boleh saya katakan karena itu yang saya alami dan itu yang saya ajarkan. Jadi Kristen yang supaya kuat kita harus alami Tuhan secara pribadi supaya kita tidak menjadi goyah. Dan memang Kristus itu nggak boleh jelaskan dengan pikiran, tetapi lewat karyanya di dalam diri kita. Dan bagaimana supaya boleh alami? Kan semua orang diberi kesempatan untuk menikmati dan mengalami. Kalau kita mau dengan berbagai macam cara Tuhan, karena cara Tuhan menyatakan dirinya kepada seseorang bukan satu hal, tapi nggak dapat dijelaskan betapa banyak cara Tuhan supaya orang mengenal. Contohnya, ketika Musa menggembalakan domba bertuannya Jethro, di semak belukar ada nyala api. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan api. Allah itu dan disebut Allah itu adalah api yang membakar. Dan kepada Saulus sebelum jadi Paulus, sebelum rancangan perjalanannya menuju Damsyik, berjalan di jalan yang sulit, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Saulus ini. Jatuh dari beda, tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Tuhan berkata kepada Kristus, pergi kau ke jalan yang sunyi, saya akan kau menemukan Saulus. Allah memperkenalkan dirinya kepada Saulus itu membutakan mata. Membutakan mata. Pada hari yang ketiga, matanya terbuka dan dia boleh makan dan minum. Sehingga kita tidak boleh dijelaskan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada seseorang, cuman melalui pengalaman kita secara pribadi. Gimana? Bagaimana Allah mengintegrasikan pengajaran tentang Kristus dan Roh Kudus dalam khotbah? Selain integrasikan itu apa? Menerapkan Roh Kudus, pengajaran tentang Roh Kudus dalam khotbah ataupun dalam pelayanan. Jadi cara penerapan pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan itu hanya boleh kita terapkan melalui diri kita, melalui pelayanan. Contohnya, kayak gini. Bagaimana orang lain membedakan kita melayani dengan daging atau pikiran dan melayani dengan hati? Jadi cara penerapannya, ia persekutuan yang intim dengan Tuhan, mengalami pribadi Allah secara pribadi. Itu yang boleh. Dan ketika orang lain melihat kita itu bagaimana kita melayani, karena memang ada melayani dengan daging, ada melayani dengan roh. Sehingga untuk penerapannya di tengah-tengah pelayanan, dalam pelayanan roh, itu pulang kepada pemimpin, kearifannya dengan Tuhan, hubungan baiknya dengan Tuhan. Lalu tanpa diajarkan pun itu, dari pelayanan kita itu sendiri yang membuktikan bahwa Roh Kudus menyertai kehidupan.
Jadi kata IAI berkata, dulu dari kata orang bahwa Tuhan itu ada, tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat. Jadi harus dialami, ya. Sehingga kata penulis ulang dari awal tadi kan, kita tidak mengerti Tuhan kalau tidak ada Roh Tuhan dalam diri kita. Dan kita tidak boleh ajarkan bagaimana karya Roh Kudus. Sebab bukan satu macam, bukan 1000 macam, dengan beribu-ribu macam. Tetapi yang jelasnya, orang yang menerima karunia itu, dia akan melihat pribadi Allah secara pribadi. Apakah ada perubahan dalam kehidupan jemaat yang kamu lihat ketika mereka memahami kedua doktrin ini dengan benar? Ya jelas perubahan itu kan terjadi karena Roh Kudus itu menolong mereka dalam kelemahan mereka. Roh Kudus itu memang contohnya kemarin itu memang sudah awal sudah ada di pertandingan. Roh Kudus itu kan sebagai pengajar, sebagai penolong. Dan orang yang diberikan Tuhan itu pengungkapan segala sesuatu dia akan mengalami perubahan dalam kehidupan pada Tuhan. Bahkan peristiwa itu karakter yang menjadi nyata, karakter Kristus ada di dalam diri mereka. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir, Rama, bagaimana peran Roh Kudus dalam memimpin jemaat untuk mengenal Kristus lebih dalam? Peran Roh Kudus dalam pemimpin dalam jemaat. Peran Roh Kudus dalam memimpin jemaat. Peran Roh Kudus dalam memimpin jemaat, gitu kan? Jadi peran Roh Kudus dalam diri pemimpin itu untuk memimpin jemaat kan itu ya. Jadi tapi memang tanpa peran Roh Kudus dalam diri pemimpin untuk memimpin jemaat, kalau kita memimpin tanpa Roh Kudus, maka kita akan memakai logika dan jemaat akan memakai logika. Dia tahu iman berbicara tidak ada satu urusannya dengan logika, enggak nyambung. Contohnya, kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan, logika enggak? Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam diri manusia, itu yang membuat mereka percaya sepenuh kepada Allah. Yang peran Roh Kudus dalam diri orang percaya membuat mereka percaya sepenuh kepada Tuhan, sehingga tidak ada kebimbangan dalam diri seseorang itu dalam bimbingannya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang menolong mereka. Jadi peran pemimpin mengajar jemaat supaya mengenal Tuhan secara pribadi di dalam diri pemimpin itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu tersikaplah segala sesuatu pengajaran sehingga Roh Kudus itu memberi pengertian. Kalau kita mengerti firman Tuhan, pemimpin mengerti. Pertama-tama Roh Kudus itu memberi pengertian kepada pemimpin, dan pemimpin itu memberikan pengertian kepada jemaat. Jadi Roh Kudus itu yang membuat pemimpin itu memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan pelayanan. Jadi tanpa Roh Kudus, pemimpin itu kosong. Contohnya, kalau Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, melihat Bartolomeus yang buta itu minta di pintu bait Allah. Lalu dia menoleh kepada Petrus, tapi Petrus berkata, apa yang dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Jadi menandakan di situ harus kita miliki apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Pemimpin memiliki kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan jemaat, dan itu hanya karya daripada Roh Kudus. Jadi untuk menolong pemimpin untuk mengerti akan firman Tuhan itu Roh Kudus, dan pengertian yang diberikan Roh Kudus kepada pemimpin itulah yang menolong dia untuk mengajar jemaat. Oke, ini yang perlu saya sampaikan. Udah. Wawancara yang dibuat, dan kami ucapkan terima kasih kepada Amam yang sudah memberikan waktu dan jawaban kami. Oke, kita akhir berdoa. Makasih Tuhan. Banyak perkara yang tersimpan dalam hati.
merupakan pribadi daripada Allah, sehingga Roh itu memberikan kepada kami pengertian yang Roh Kudus berikan kepada kami, itulah yang akan kami bagikan kepada umat-Mu, sehingga mereka memahami kebenaran dan melihat Engkau secara pribadi. Setiap orang yang mengalami Tuhan, namanya tidak akan menjadi goyah oleh karena apapun yang boleh terjadi. Terima kasih, berkati anak-anak kami ini Tuhan, berkati perkuliahan mereka. Doa kami kepada Tuhan, Roh Kudus menolong mereka, Roh Kudus menyertai mereka, Roh Kuduslah sebagai guru besar bagi mereka. Banyak kesulitan mereka hadapi dalam perkuliahan, tetapi ketika Roh Kudus berperan aktif dalam diri mereka, maka rahasia itu akan tersingkap dan mereka akan menyelesaikan segala sesuatu dengan indah, bahkan jauh dari apa yang boleh dapat dikerjakan oleh manusia. Itulah keyakinan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dua habis. Dua